Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami akan membawakan materi tentang hubungan budaya dengan 8 aspek, yaitu yang pertama, hubungan budaya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, hubungan budaya dengan lingkungan hidup. Yang ketiga, hubungan budaya dengan ekonomi. Yang keempat, hubungan budaya dengan ilmu hukum. Yang kelima, hubungan budaya dengan adat. Yang keenam, hubungan budaya dengan arkeologi. Yang ketujuh, hubungan budaya dengan geologi. Serta yang kedelapan, hubungan budaya dengan ilmu anatomi. Sebelum memasuki materi, sebaiknya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Puana, NIM 4414219. Saya dari kelas A Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Siti Istiqomah-Manggole, NIM 4414227 dari kelas A Prodi Pendidikan Kimia. Langsung saja kita ke materi, tapi sebelumnya kita harus mengerti dan harus mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya. Budaya adalah sesuatu yang telah menjadi ciri atau kekhasan dari sebuah daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Budaya biasanya diturunkan dari leluhur atau nenek moyang secara turun-temurun kepada setiap generasinya. Dalam budaya pasti terdapat unsur-unsur unik yang pastinya berbeda dari suatu daerah dan daerah lainnya. Budaya atau kebudayaan dapat diartikan sebagai seluruh nilai dari hasil kreativitas manusia. Budaya juga berarti sebagai sesuatu pola hidup yang tumbuh dan berkembang pada sekelompok manusia yang mengatur agar setiap individu atau setiap orang mengerti apa yang harus dilakukan dan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, untuk hubungan budaya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu dan teknologi ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan sendiri terdiri atas banyak nilai, yaitu politik, nilai sosial, ekonomi, nilai ilmu, nilai religi, dan nilai teknologi. Hubungan kebudayaan dengan ilmu dan teknologi ini, ketiganya memiliki hubungan dialektis yang sangat kuat. Dengan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dari zaman ke zaman dapat memunculkan teknologi yang canggih seperti sekarang. Tentunya dalam pembentukan budaya, kemajuan ilmu dan teknologi ini dapat menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dari dampak positif pembentukan budaya yaitu semakin berkembangnya daya pikir seseorang atau individu dalam suatu bidang. Sedangkan dampak negatifnya yaitu penyalahgunaan media teknologi sebagai sarana pencarian hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat membentuk kebudayaan yang rendah akan moral dan sumber daya manusia yang bobrok dan tidak berkualitas sedikit pun. Bahkan hal tersebut akan membuat kebudayaan yang memiliki masyarakat yang dimiliki masyarakat Indonesia memudar. Nah, dari dua dampak di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh ilmu dan teknologi pada pembentukan kebudayaan ini tergantung dari kemampuan kita sendiri atau kemampuan individu dalam melihat dan menilai. Dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditimbulkan pada diri sendiri maupun dalam masyarakat. Tata nilai budaya suatu masyarakat merupakan landasan penentu kemampuan masyarakat dalam berilmu pengetahuan dan berteknologi. Nah, tentunya ini memiliki ciri-ciri penting yang termaksud dalam tata nilai budaya masyarakat yang mendukung kesuburan dan pembangunan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Beberapa di antaranya adalah yang pertama, menyenangi dan menghargai upaya untuk memperoleh kejelasan akan fenomena-fenomena yang dijumpai dalam kehidupan kesehariannya. Yang kedua, menyenangi dan menghargai upaya-upaya memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk membentuk sistem-sistem yang baru yang belum pernah ada. Dan yang ketiga, memiliki patokan-patokan yang mampu membedakan dan memilih upaya-upaya ilmiah dan teknologis yang membawa kepada terwujudnya tata kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu memiliki patokan-patokan yang memungkinkan terwujudnya hubungan sosial yang lebih terbuka serta mengendalikan pertumbuhan dari institusi-institusi yang tidak mempunyai daya tanggap terhadap isyarat-isyarat lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu hubungan budaya dengan lingkungan hidup. Nah, selama berabad-abad lamanya, hubungan antara masyarakat adat dan lingkungannya ini sebenarnya telah terkikis dengan hilangnya kepemilikan wilayah atau dipaksa pindah dari wilayah tradisional dan lokasi-lokasi penting mereka. Hak tanah, tata guna lahan, dan pengelolaan sumber daya tetap merupakan masalah-masalah kritis bagi masyarakat adat di seluruh dunia. Begitupun dengan Indonesia. Proyek-proyek pembangunan, penambangan, kegiatan-kegiatan kehutanan, dan program-program pertanian sekarang ini terus-menerus menyingkirkan masyarakat adat. Dan kerusakan lingkungan yang terjadi sangat besar. Contohnya seperti tumbuhan-tumbuhan dan berbagai jenis satwa menjadi punah atau terancam punah, dan ekosistem unik telah hancur. Kemudian sungai dan tangkapan air lainnya telah terpolusi berat. Berbagai varietas tanaman-tanaman komersil telah menggantikan varietas-varietas lokal yang digunakan dalam sistem pertanian tradisional, yang mengakibatnya peningkatan metode pertanian industrial. Kemudian, pada tatanan masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat Dayak itu, memiliki hubungan erat antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat. Contohnya seperti penghargaan masyarakat terhadap tradisi yang berkaitan dengan berladang. Pada tahapan berladang ini sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisional begitu sangat dijunjung tinggi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan, selalu memakai simbol-simbol adat tradisional sebagai patokan penghargaan terhadap budaya atau adat dan tradisi serta lingkungannya. Dan yang kedua yaitu masyarakat adat sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari, apalagi itu berkaitan dengan kebiasaan dan rutinitas mereka. Penghargaan terhadap lingkungan alam atau hutan dan tentunya sangat berkaitan. Yang ketiga itu lingkungan dan budaya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Contohnya yaitu terdapat pada masyarakat Dayak. Mengapa dikatakan demikian? Karena salah satu alasannya adalah peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat Dayak tersebut. Dan hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan budaya sebagai napas dan hidup tempat berpijak mereka. Saat ini kondisi lingkungan semakin memprihatinkan, alam dan lingkungan semakin rusak, budaya semakin terkikis oleh perkembangan zaman, serta harapan satu-satunya sekarang adalah tinggal bagaimana kita semua kaum muda atau penerus bangsa ini untuk selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan selalu tanggap terhadap apa yang kita dapatkan. Sebelum terlambat, buktikanlah sekecil apapun itu, lingkungan dan budaya akan menghargai kita apabila kita menghormati mereka juga. Bukan begitu? Kemudian yang ketiga itu hubungan budaya dengan ekonomi. Sebenarnya ekonomi ini sangat berperan terhadap budaya yang berkembang di suatu daerah. Jika dalam suatu daerah yang penduduknya mempunyai ekonomi lemah,
maka pasti daerah tersebut mempunyai budaya yang tidak berhubungan dengan sesuatu hal yang disebut membuang-buang uang. Sebagai contoh adalah sebuah budaya gotong royong. Budaya gotong royong ini adalah ketika di mana ada seseorang yang membutuhkan bantuan, maka akan ada orang lain atau ada masyarakat yang akan membantu orang tersebut tanpa adanya bayaran yang dikhususkan kepada masyarakat yang membantu. Budaya yang seperti inilah yang biasanya terdapat di daerah pedesaan seperti daerah yang saya tinggali sekarang ini. Contohnya salah satunya adalah di kompleks tempat saya tinggal ini ada keluarga yang akan membuat hajatan. Nah, maka semua tetangga-tetangga yang ada di kompleks rumah saya itu semuanya datang untuk membantu keluarga yang membuat hajatan tersebut untuk mempersiapkan semua yang akan diperlukan dalam hajatan. Tentunya ini dilakukan walaupun mereka belum diminta untuk membantu. Hal ini sudah terjadi sejak lama. Inilah salah satu yang dimaksud dengan budaya gotong royong. Hal seperti ini hanya terdapat di pedesaan saja. Kalau di daerah perkotaan, menurut saya pasti yang seperti ini sudah ada nilai ekonominya. Kemudian contoh yang kedua yaitu saat ini di tempat saya tinggal itu sedang mengadakan pembangunan musola. Nah, dalam pembangunan musola ini semua masyarakat yang berada di sekitar lingkungan saya yang ada di satu kompleks lingkungan saya ini memberikan bantuan, apakah itu dalam bentuk materi atau dalam bentuk usaha, dalam bentuk tenaga atau bantuan, itu diberikan oleh masyarakat yang ada di sekitar sini sebagai bentuk rasa keberadaan mereka berada di tempat ini, dan itu termaksud dalam budaya gotong royong yang saya maksud tadi. Nah, dari keadaan seperti ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi di suatu daerah dapat berpengaruh pada budaya yang telah berkembang di daerah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan budaya dengan hukum. Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Nyatanya seperti itu. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia itu sendiri. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari suatu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan berbentuk hukum, dan menurut Profesor Jeep, hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia itu sendiri. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda. Nah, kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat terlibat dalam hal pembentukan hukum. Di Indonesia ini dikenal adanya masyarakat hukum adat yang jumlahnya sangat banyak. Perkembangan kebudayaan dan hukum menciptakan suatu subjek hukum yang bernama hukum adat. Kita mengenal konsep hukum sebagai bentuk dari peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang hadir dalam masyarakat. Peraturan-peraturan ini mengandung norma dan nilai di dalamnya. Kebudayaan hukum juga bersumber dari kekuasaan karena setiap sanksi yang dibuat di dalam hukum tidak dapat terlepas dari ikut campur peran penguasa. Baik, itulah materi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siti Istiqomah Ngole. Untuk Siti Istiqomah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya, Putri Regina Puana. 4 materi selanjutnya, yang pertama, hubungan budaya dengan adat. Pertama-tama, kita tinjau dulu pengertian dari budaya dan adat. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya, yang berarti akal atau budi. Kemudian, kata adat istiadat berasal dari bahasa Arab yaitu adatu, yang berarti suatu kebiasaan. Jadi, adat istiadat dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang tetap
yang dihormati oleh orang-orang dalam suatu lingkungan tertentu di mana adat istiadat tersebut berlaku. Profesor Kodjaningrat menyebutkan kebudayaan itu mempunyai 3 wujud. Yang pertama, wujud ideal, yaitu suatu kompleks dari ide-ide, termasuk gagasan, cita-cita, pandangan hidup, nilai-nilai budaya, norma-norma, dan hukum. Kemudian yang kedua ada wujud aktivitas, yaitu sistem sosial yang terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi. Dan yang terakhir ada wujud fisik yang terdiri dari keseluruhan total hasil dari aktivitas atau karya manusia dalam masyarakat yang sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto. Ketiga wujud ini terurai dalam kenyataan kehidupan masyarakat yang tentunya tak terpisah satu dengan yang lainnya. Tampaklah sudah bahwa adat adalah bagian dari kebudayaan yang berwujud ideal. Adat atau sistem budaya ini adalah yang memberikan pedoman, arah, serta menjiwai masyarakat pendukung kebudayaan. Di samping keterkaitannya dengan kebudayaan, masih ada yang mempengaruhi adat, yaitu tradisi dari masyarakat di mana adat itu tumbuh. Tradisi di sini adalah unsur asli yang dimiliki masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, sekarang dapat dikatakan bahwa kebudayaan dan tradisi adalah 2 unsur yang mempengaruhi adat istiadat. Jadi, ada apa hubungan budaya dengan hukum adat? Ya, ada hubungan yang erat. Yang dimaksud hubungan erat di sini adalah bagaimana budaya dapat menghasilkan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Istilahnya itu, si budaya ini sebagai seorang ibu dan hukum adat ini sebagai seorang anak. Jadi, ibu dan anak itu kita ketahui tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Selain itu, hukum adat yang terbentuk dalam masyarakat itu tergantung pada budaya dalam masyarakat itu sendiri. Tergantung juga pada masyarakat. Untuk masyarakat yang fanatik dengan budaya yang dianutnya, maka akan semakin kuat hukum adat yang berlaku di dalamnya. Begitupun sebaliknya, jika masyarakat yang menganut budaya itu sama sekali tidak peduli, maka hukum adat yang berlaku akan menjadi lemah. Selanjutnya, yang kedua, materi tentang hubungan budaya dengan arkeologi. Pertama-tama, kita pelajari dulu pengertian dari arkeologi. Kata arkeologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu archaeo dan logos. Archaeo yang berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Jadi, arkeologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang sejarah budaya yang melalui kajian sistematis dari materi data. Berdasarkan kajian sistematis meliputi penemuan, dokumentasi, analisis, dan interpretasi artefak. Secara khusus, arkeologi itu mempelajari budaya yang ada di masa lampau, baik dalam prasejarah atau sebelum sejarah, yaitu tulisannya belum dikenal, serta dalam periode sejarah atau tulisannya itu ada bukti tertulis. Karena mengandalkan peninggalan yang ada di masa lalu, hal ini perlu pelestarian benda purbakala seperti sumber data. Kita dapat melihat data-datanya secara langsung di museum yang sudah ada di Indonesia. Contohnya, Museum Nasional Indonesia yang berlokasi di Jakarta Pusat. Adapun contoh arkeologi seperti budaya material, yaitu kapak batu dan kuil-kuil. Ada juga ekofak, yaitu benda lingkungan seperti batuan, tanah halus, dan fosil, serta fitur, yaitu artifaktual yang tidak dapat bergeser dari tempatnya. Contoh lainnya, sebuah artefak yang ditemukan di situs Pati Ayam, diantaranya itu ada alat tulang yang diduga digunakan manusia jenis Homo erectus untuk mencari umbi-umbian. Arkeolog juga menemukan kapak purba yang menunjukkan
bahwa manusia yang mendiami situs Pati Ayam saat itu memiliki peradaban yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan, arkeologi sangat berkaitan erat dengan budaya, di mana tanpa adanya arkeologi kita tidak dapat mengetahui budaya yang ada pada materi tentang hubungan budaya dengan geologi. Pertama-tama, kita tinjau dulu apa itu geologi. Kata geologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan logos. Geo yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, geologi dapat diartikan sebagai ilmu sains yang mempelajari tentang bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses yang membentuknya. Geologi adalah pengetahuan bumi yang menyelidiki lapisan-lapisan batuan yang ada dalam kerak bumi. Di dalam kerak bumi terdapat bermacam-macam batuan. Selain itu, geologi berarti pengetahuan yang mempelajari sejarah perkembangan bumi serta makhluk yang pernah ada dan hidup di permukaan bumi. Proses pembentukan bumi itu sendiri membutuhkan waktu yang lama, sampai berjuta-juta tahun. Sehingga untuk mempelajarinya harus berdasarkan sejarah. Salah satu fenomena geologi yang pernah tercatat yaitu gunung api raksasa atau supervolcano yang meletus sekitar 74.000 tahun yang lalu. Hal ini telah menyebabkan berubahnya evolusi manusia purba atau pendahulu manusia sekarang. Demikian pula letusan gunung-gunung lainnya yang tercatat dalam era manusia modern telah mendasari pemunculan inovasi dan pola-pola baru penyesuaian di berbagai bidang kehidupan, baik itu perubahan iklim, teknologi, kesehatan, ekonomi, hingga ke sosial budaya. Contoh di atas dapat kita ketahui karena telah dicatat oleh sejarah. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 5 Ayat 2, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budaya. Mari kita simak kawasan budaya. Kawasan budaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Contohnya dalam pembuatan geopark bawah laut Teluk Pria Laut. Hal ini tidak hanya mengandalkan kumpulan fenomena geologi yang unik dan menarik saja, namun secara keseluruhan mencakup juga tatanan sejarah geologi, tatanan alam biologi, dan warisan budaya lokal atau cultural heritage. Sehingga upaya untuk menata dan mengelola kawasan ini sebagai kawasan geopark akan lebih mudah diwujudkan. Dengan menggunakan warisan budaya, orang-orang akan semakin tertarik untuk mendatanginya. Warisan budaya ini merupakan sesuatu yang menarik, yang unik. Hal ini yang membuat para wisatawan menjadi penasaran dan banyak berkunjung ke Indonesia. Salah satu contohnya yaitu wisata yang ada di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Wisata yang disuguhkan oleh suku Toraja ini adalah tempat bernuansa mistis. Kata mistis di sini berarti hal yang unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Bagaimana tidak, pemakaman di Toraja yang unik ini menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan. Ada pemakaman dalam goa, pemakaman gantung, pemakaman batu ukir, dan pemakaman lainnya yang menjadi tempat wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dari tadi kita berbicara tentang sejarah. Sejarah merupakan hal yang paling penting dalam geologi. Dengan sejarah,
kita dapat mempelajari bagaimana perkembangan budaya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, budaya berkaitan erat dengan geologi yang saling menunjang satu sama lainnya. Dan yang terakhir, materi tentang hubungan budaya dengan ilmu anatomi. Pertama-tama, kita tinjau terlebih dahulu apa itu anatomi. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anatomia yang berarti memotong. Jadi dapat disimpulkan, anatomi adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Ilmu anatomi ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena ilmu anatomi secara detail mengkaji tentang fisik manusia. Fisik di sini berarti yang kita dapat lihat dengan mata kita sendiri. Sehingga kita dapat mempelajari ciri dari kerangka manusia, bagian tubuh manusia, hingga bagian tengkorak manusia. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dari mana asal mula dan penyebaran manusia itu berawal, hingga hubungan-hubungan dari berbagai ras yang ada di dunia. Apa itu ras? Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik atau biologis individu yang di dalamnya terdapat kesamaan dan diwariskan secara turun-temurun. Dengan ilmu anatomi, kita dapat melihat hubungan ras yang satu dengan yang lainnya. Nah, kita ketahui kan setiap ras itu mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda-beda. Contohnya, ada ras Mongoloid, yaitu ras dengan kulit berwarna kuning. Kita sebagai orang Indonesia yang berada di kawasan Asia termasuk dalam golongan ini. Kemudian ada ras Negroid, yaitu ras dengan kulit berwarna hitam. Yang termasuk golongan ini yaitu orang Afrika. Kemudian ada ras Kaukasoid, yaitu ras dengan kulit berwarna putih. Yang termasuk golongan ini yaitu orang Eropa. Sebuah studi kasus, biasanya orang Indonesia jika melihat orang yang bermata sipit, mata sipit ini merupakan ciri dari ras Mongoloid. Kita langsung mengatakan, dia orang Cina. Padahal dia belum tentu orang Cina. Tapi dia kemungkinan keturunan dari orang Cina. Dilihat dari orang tuanya ataupun kakek neneknya. Jadi, dapat disimpulkan budaya itu berkaitan erat dengan ilmu anatomi yang saling menunjang satu sama lainnya. Karena budaya dari ras yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi terdapat berbagai macam budaya yang dihasilkan dari masing-masing ras. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.